Nama saya Kader Ahmad Aditya dengan NIM 1915091048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis 3 jurnal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Audit Sistem Informasi. Jurnal pertama yang saya analisis yaitu dengan judul Audit Sistem Informasi menggunakan framework COVID-5 studi kasus PT Media Cetak dengan penulis Rauli Doharma, Agustinus Adi Prawoto, dan Johannes Fernandes Andri yang diterbitkan pada tahun 2021. Untuk permasalahan penelitiannya yaitu pada pengoptimalan penerapan aplikasi Microsoft System Center R2 2012. Aplikasi ini tidak dapat digunakan secara maksimal dalam hal mengkategori keluhan yang dilaporkan, sehingga seluruh keluhan dimasukkan ke dalam kategori insiden, karena untuk kategori masalah yang lainnya perlu dilakukan konfigurasi terlebih dahulu dan membutuhkan waktu yang lama dan sulit dilakukan oleh karyawan. Untuk domain auditnya itu sendiri yaitu Delivery Service and Support atau DSS yang berfokus pada IT proses DSS 03 yang mencakup pengidentifikasian dan pengklasifikasian problem serta penyebabnya, dan menyediakan solusi jangka panjang dan rekomendasi untuk mencegah terulangnya insiden. Untuk proses auditnya, penulis melakukan studi literatur, kemudian pemutusan domain yang tepat untuk digunakan pada studi kasus, dan kemudian pengumpulan data dan pemastian data untuk memastikan data akurat, kemudian dilakukan wawancara, penilaian berdasarkan model tingkat pengetahuan, dan yang terakhir pemberian rekomendasi dari penulis. Untuk subjek yang diaudit yaitu PT Media Cetak yang meliputi pihak berwenang yang ditunjuk perusahaan. PT Media Cetak ini sendiri merupakan salah satu perusahaan media ternama di Indonesia yang bergerak di bidang pemberitaan. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan layanan sistem informasi bagi masyarakat dan menjadi pedoman bagi masyarakat sebagai sumber informasi terpercaya. Untuk hasil audit yang didapat, diketahui perusahaan telah melakukan pemeliharaan, optimalisasi sistem, dan manajemen masalah dengan baik. Dalam subdomain di SS03, perusahaan berhasil mencapai tingkat kemampuan 2.8, yaitu perusahaan mampu memanajemen masalah dengan baik, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan penyelesaian masalah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk penanganan masalah yang telah dilakukan secara berkala. Walaupun demikian, perusahaan masih memiliki kelemahan pada aplikasi yang digunakan dikarenakan permasalahan pada pengoptimalan aplikasi, yaitu mengkategori seluruh keluhan sebagai insiden sehingga pengelompokan jenis masalah dilakukan secara manual. Untuk rekomendasi perbaikan yang disukai oleh penulis, yaitu yang pertama merancang aplikasi bantuan untuk aplikasi lain yang lebih cocok dengan perusahaan sehingga dapat digunakan secara maksimal, dan melakukan kesepakatan dan monitoring oleh engineer untuk mengisi tugas pengategorian keluhan dari aplikasi. Untuk jurnal kedua yang saya analisis yaitu dengan judul mengetahui tingkat kematangan aplikasi pada startup IT menggunakan metode CMMI dan TMMI, yang ditulis oleh Desa Made Novita, Imade Sukarse, dan Iketut Adi Purnawan dan diterbitkan pada tahun 2019. Untuk permasalahan penelitiannya pada jurnal ini permasalahannya diangkat yaitu mengenai banyaknya startup IT yang gagal dikarenakan produk yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini dikarenakan pembuatan sebuah produk berupa software merupakan fokus utama yang perlu diperhatikan bagi para startup IT, sehingga penulis merasa perlu dilakukan audit terhadap tingkat kematangan proses pengembangan aplikasi terkait. Untuk domain audit, penentuan tingkat kematangan pada studi kasus dengan menggunakan CMMI ini disebut maturity level menggunakan equivalent staging. Level maturity dari studi kasus yang diuji berada pada proses area level 2. Untuk alur auditnya, penulis melakukan pendefinisian masalah, kemudian penentuan sampel proyek, kemudian diidentifikasi proses area berdasarkan metode yang digunakan yaitu CMMI, pengumpulan data, pengolahan data kuesioner, kemudian dianalisis hasilnya, dan yang terakhir pemberian saran perbaikan dari penulis. Untuk subjek yang diaudit dalam studi kasus ini yaitu 11 kelompok startup. Jadi startup ini yang terlibat dalam penelitian ini merupakan startup IT pengembang aplikasi atau software. Jadi startup yang terlibat dalam penelitian merupakan startup yang berasal dari Indonesia dikarenakan seperti yang telah dijabarkan oleh penulis bahwa startup di Indonesia tidak seluruhnya berhasil dalam membangun sebuah startup khususnya di bidang IT. Untuk hasil auditnya diketahui bahwa letak tingkat kematangan terhadap proses pembuatan serta proses pengujian aplikasi yang dilakukan oleh 11 startup IT. Hasil yang didapat dengan menggunakan metode CMMI yaitu 11 tim startup masih berada pada maturity level 2 manage. Proses yang tercapai diantaranya yaitu REQM 6 tim, PP 4 tim, PMC 6 tim, SAM 1 tim, PPQA 5 tim, dan CM 2 tim. Untuk rekomendasi perbaikannya, penulis merekomendasikan perbaikan pada proses area yang kurang.
Rekomendasi proses area CMMA yaitu pada proses area RIQM, PP, PMC, SEM, MA, PPQA, dan CM. Jadi rekomendasi ini menggunakan standar CMMI serta ITAL. Untuk jurnal 3 yang saya analisis yaitu berjudul Analisis Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi pada UPT Pustipada UIN Sumatera Utara menggunakan COVID 4.1 dan ditulis oleh Muhammad Isya Nasution, Muhammad Irwan Fadli Nasution, dan Septiana Dewi Andriana yang diterbitkan pada 2021. Untuk permasalahan penelitiannya, pada studi kasus ini belum memiliki acuan baku dalam upaya meningkatkan tata kelola teknologi informasi dalam menjamin keberlanjutan operasional tata kelola TI harus dilaksanakan berdasarkan kegunaan, tujuan, dan manfaat dari teknologi tersebut. Karena jika tidak digunakan dengan tepat, maka akan banyak menimbulkan permasalahan seperti kehilangan data, penyalahgunaan perangkat TI, dan penyalahgunaan wewenang. Domain audit pada studi kasus ini berfokus pada domain deliver and support, yaitu domain yang membahas mengenai proses layanan kepada pengguna sistem sehingga layanan yang diberikan maksimal. Untuk proses auditnya, penulis melakukan observasi, wawancara, dan kuesioner, kemudian menentukan topik dan identifikasi masalah pada studi kasus, kemudian pengumpulan data, kemudian dianalisis, dan hasil pembahasan diikuti oleh pemberian saran dari penulis. Untuk subjek yang diaudit dalam studi kasus ini yaitu Pustipada yang meliputi kepala Pustipada beserta responden yang terlibat. Pustipada sendiri ini merupakan Pusat Teknologi Informasi Pangkalan Data UIN Sumatera Utara Medan yang punya tugas untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, serta memberikan layanan data dan informasi untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada lingkungan akademik UIN Sumatera Utara. Untuk hasil auditnya berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, penulis dapat hasil bahwa proses pada domain DS sudah efektif dan ada juga yang belum efektif dan perlu diperbaikan. Nilai kematangan pada domain DS berada pada 2 level. Beberapa proses perlu dikembangkan yaitu proses yang berada pada level 2, repeatable but intuitive, antara lain DS3, DS7, DS9, DS11, dan DS13. Beberapa proses yang sudah berjalan serta didokumentasikan dengan baik dan adanya kesadaran pentingnya tata kelola data TI pada Pustipada di mana prosesnya berada pada level 3 yaitu define proses yaitu DS1, DS2, DS4, DS5, DS6, DS8, DS10, dan DS12. Untuk rekomendasi perbaikan, yang pertama diperlukan pemahaman akan kesadaran yang bersifat reaktif terhadap pelanggan. Pelatihan pengelolaan akan manajemen, pantauan secara konsisten, koordinator khusus dalam menangani keamanan TI, serta perlu prosedur yang baik dengan proses yang jelas dan terstandarisasi dalam mengelola layanan pihak ketiga. Kemudian perlunya aturan terhadap kinerja dan kapasitas TI yang ditentukan sepanjang alur sistem dan membuat laporan tentang statistik kinerja. Kemudian Pustipada perlu mengidentifikasi dan memahami secara utuh tentang alokasi biaya dan perlu menetapkan tujuan pelatihan terhadap penggunaan TI, prosedur dan praktek kerja yang terdokumentasikan dengan standar penggerak oleh pimpinan, informasi yang jelas kepada seluruh staf tentang keamanan TI secara proaktif dan formal, kemudian menggunakan alat pencadangan dan restorasi data, dan mengasuransikan alat-alat untuk mengoptimalkan anggaran pengeluaran biaya. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.